Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi, teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari demi hari kita semua selalu diberikan kekuatan. Jangan lupa terus berdoa agar selalu diberi keikhlasan, agar selalu diberi kesabaran dalam melewati hari-hari yang tentu sangatlah tidak mudah bagi kita penderita psikosomatik gitu ya teman-teman ya. Jadi teruslah bersemangat, semoga dengan kalian menonton video sharing dariku kalian tidak merasa sendirian lagi. Jadi aku juga pernah merasakan hal yang sama yang seperti yang kalian rasakan. Aku juga pernah ada di masa-masa terpurukku, tapi alhamdulillah hari ini sampai sekarang aku sudah bisa mengontrol itu semua walaupun tidak 100%. Kadang-kadang ketika aku menemukan sesuatu hal yang tidak baik yang terjadi di sekitarku, itu aku masih merasa cemas. Kadang ketika aku mendengar kabar duka atau mendengar berbagai macam penyakit, itu juga masih sampai sekarang mengganggu pikiranku. Tapi alhamdulillahnya lebih bisa mengontrol itu sekarang karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu yang pernah aku rasakan gitu teman-teman ya. Jadi video kali ini aku akan sharing ke kalian bahwa penyakit kita ini, penyakit psikosomatik ini kayaknya salah satu tandanya kalau di aku itu kita ini kepoan ya, kepo terhadap penyakit kita sendiri, kayak rasa ingin tahunya itu lebih gitu loh. Jadi berdasarkan pengalamanku selama awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, setiap sensasi-sensasi yang aku rasakan itu aku biasanya browsing teman-teman. Aku lihat di internet dan itu malah memperburuk pikiran kita, memperburuk keadaan kita. Karena ketika kita menyebutkan salah satu sensasi yang kita rasakan, kita browsing, maka akan seketika muncul berbagai penyakit aneh-aneh menurut mereka gitu ya. Berdasarkan hal yang kita cari itu akan muncul penyakit aneh-aneh yang dikaitkan dengan gagal ginjal, jantung, paru-paru, tumor, kanker gitu ya teman-teman ya. Jadi awal-awal aku juga mungkin sama seperti pasien psikosomatik pada umumnya, karena rasa ingin tahu kita itu lebih, maka aku browsing dan tentu itu tidak menemukan solusi. Kalau menurut aku malah memperparah penyakit kita. Mungkin bagi orang lain itu bisa dibuat sebagai pengetahuan, tapi bagi kita penderita psikosomatik, sepertinya menurutku harus dihindari browsing hal-hal yang bisa memperburuk pikiran kita, yang bisa membuat kita mengalami cemas yang berlebih gitu ya teman-teman ya. Jadi stop browsing. Kalau misalnya dokter kalian sudah bilang kalau kalian itu terkena GERD, tidak ada yang lain, percayalah sama dokter kalian kalau kalian memang hanya GERD. Yang bikin kalian mengalami sensasi-sensasi lain di luar itu, di luar perut begah gitu ya, di luar keluhan pasien GERD pada umumnya, karena kita ini lengkap dengan psikosomatiknya teman-teman. Jadi kita mempunyai tingkat cemas yang lebih daripada mereka, sehingga karena di pikiran kita ini cemas, panik, maka muncullah gejala-gejala fisik. Jadi menurut aku memang kita sebagai pasien psikosomatik harus bisa lebih aware lagi, lebih tahu lagi penyebab kita ini, penyebab kita kumat ini apa, penyebab sensasi datang itu apa, sehingga ketika kita sudah tahu penyebabnya maka jangan diulangi lagi. Misalnya setelah browsing ini aku jadi makin takut, aku jadi berdebar-debar gitu ya.
itu sebaiknya tidak browsing lagi, meskipun aku tahu penyakit psikosomatik ini juga orangnya ini ngeyelan. Kalau aku itu ngeyel, tidak percayaan sama orang yang menurut aku itu kamu tidak bisa apa-apa gitu ya. Tapi ya itu memang sulit, itu emang kayaknya beberapa tanda, beberapa ciri-ciri orang yang terkena psikosomatik. Keponya berlebihan, terus ngeyelan gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa mengerem itu, bisa mengontrol itu. Jadi kalau misalnya dokter kita sudah bilang kalau kita terkena GERD, ya sudah percaya saja kalau kita memang terkena GERD gitu ya. Jadi fokusnya adalah memperbaiki GERD-nya gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir yang macam-macam, jangan browsing sana browsing sini gitu ya. Lebih menghindari itu sih, agar kita tidak berlarut-larut cemasnya. Terus aku juga pemicu aku bisa muncul cemas berlebihnya biasanya kalau melihat postingan temanku atau cerita teman-temanku tentang kematian, tentu penyakit yang parah, tentu itu juga sangat menggangguku gitu. Tingkat cemasku itu akan naik gitu teman-teman. Jadi banyak banyak postingan teman-teman yang aku postingan teman-temanku yang aku bisukan, tidak apa-apa, tidak usah dilihat, itu untuk menjaga kewarasan kita sendiri ya. Jadi tidak masalah menghindari itu semua, itu sama sekali tidak masalah teman-teman. Itu pilihan kita mau lihat apa tidak, karena yang merasakan itu kita ya. Yang lain mungkin bisa menganggapnya kamu lebay, kamu itu terlalu berlebihan gitu ya, tapi kan mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita tidak maksudnya bisa membisukan postingan-postingan salah satu teman kita yang sering posting hal-hal yang bisa membuat kita lebih cemas lagi gitu teman-teman. Itu ya, jadi jangan browsing, terus jangan lihat hal-hal yang bisa memicu kita ini lebih cemas, lebih panik lagi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah stop browsing, stop lihat-lihat itu, insya Allah kan kita tidak terlalu cemas lagi gitu ya teman-teman ya. Yang perlu dilakukan mungkin bisa melihat YouTube, sharing-sharing teman-teman yang sudah sembuh, terus kita ikutin langkah-langkah beliaunya seperti apa, kita benar-benar terapkan di kehidupan kita gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin meskipun susah, meskipun sulit, coba mulai sekarang untuk bersikap cuek, untuk tidak terlalu mencari-cari nih penyakit kita. Soalnya kita emang sudah divonis nih, kamu nih GERD, jadi sudah stop cari-cari hal lain yang berkaitan dengan hal lain gitu, sehingga memperburuk tingkat cemas kita gitu teman-teman ya. Jadi kalau aku sekarang sudah ketika cemasku datang, aku mendengar cerita nih dari temanku, cerita duka misalnya, aku mulai cemas, gimana kalau hal itu terjadi padaku, terjadi sama keluargaku gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya itu terus mengganggu pikiranku, sekarang aku lihat-lihat YouTube lagi, lihat-lihat YouTube yang mengenai beliau-beliau yang sudah sembuh dari itu dan bagaimana cara beliau mengatasinya gitu teman-teman. Jadi benar-benar ya, kita pasien psikosomatik ini memang harus pemilih tentang setiap hal, entah berita yang mau masuk ke kita gitu ya teman-teman ya, entah lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kalian sudah tidak pas di suatu lingkungan membuat kalian semakin cemas, sebaiknya membatasi untuk berinteraksi dengan mereka gitu teman-teman. Terus aku juga tidak terlalu gampang untuk menceritakan keluh kesahku kepada orang lain yang
mereka itu terlalu cuek gitu teman-teman. Misalnya aku cerita ke temanku yang ini, aku nih sekarang lagi gini loh, aku kena penyakit gini loh. Jadi kalau misalnya respon mereka ke aku itu tidak membuat apa ya, tidak membuatku semakin lega, malah menambah cemasku, itu hindari teman-teman yang seperti itu. Hindari cerita ke sembarang orang, kecuali ke temen yang benar-benar bisa menerima kalian, bisa mendengarkan kalian gitu ya teman-teman ya. Aku jadi ada satu orang di kantorku, dua orang di kantorku yang benar-benar aku bisa bercerita tentang penyakitku. Aku bisa tidak sharing karena mereka tidak merasakan hal yang sama. Aku hanya cerita gitu, unek-unekku ini loh yang aku rasakan. Terus respon mereka hanya iya yang sabar. Mereka juga memahami kita gitu teman-teman, bukan yang aduh gitu aja lo, ngapain dipikir. Kan ada beberapa kayak gitu, ngapain dipikir kayak gitu, kan mendingan gak usah dipikir, mikir yang lain aja yang lebih positif. Nah, kebetulan bagi kita penderita psikosomatik itu tidak mudah ya, tidak mudah, eh, tidak mudah apa ya, untuk tidak berpikir cemas gitu teman-teman, karena pada dasarnya mungkin memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sampai terkena psikosomatik seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya di video aku teman-teman. Jadi itu ya, agar kita tidak terlalu berlarut-larut dalam cemas, hal-hal yang bisa meningkatkan cemas kita, hal-hal yang membuat panik kita berlebih sebaiknya dihindari. Yaitu yang pertama dengan tidak browsing tentang penyakit kita, karena memang dokter sudah ngasih tahu kalau kita GERD, sudah percayakan semua sama dokter gitu ya, dengan memenuhi setiap aturan dari dokter. Terus yang kedua, menghindari lingkungan-lingkungan toksik yang tidak mendukung kita dalam proses kesembuhan. Tidak apa-apa membisukan beberapa status teman ya, tidak apa-apa sama sekali, itu pilihan kita, toh itu demi kebaikan kita. Terus selanjutnya, tidak bercerita ke semua orang tentang penyakit kita, karena respon mereka yang tidak merasakan hal yang sama seperti kita itu biasanya out of the box ya. Ada yang oh iya ya, ada yang bener-bener, ada yang bener-bener apaan sih, lebay banget sih gitu, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi daripada itu membuat pikiran kita panik lagi, membuat kita tambah kacau, mending tidak menceritakan keluh kesah kita kepada siapapun, kecuali sama orang yang benar-benar kita percaya teman-teman. Jadi kalau kalau menurutku orang yang paling yang harus tahu tentang kita ini adalah keluarga kita. Kalau sudah rumah tangga berarti suami ya teman-teman ya. Diberikan aja edukasi. Mungkin sekarang suaminya belum mengerti kondisi kita, atau istrinya belum mengerti kondisi kita, orang tuanya belum mengerti kondisi kita. Mungkin bisa diedukasi dengan ditunjukkanlah beberapa video yang berkaitan dengan penyakit yang kita alami. Jadi kita memang tidak bisa memaksa teman-teman, tidak bisa memaksa mereka harus tahu kondisi kita gitu teman-teman ya, karena memang yang merasakan hanya kita teman-teman. Jadi paling tidak mereka diedukasi dengan dilihatkan beberapa video, atau ya kalau aku caranya dengan memperlihatkan beberapa video ke suamiku, dan itu tidak hanya sekali dua kali, dan tidak memaksa. Waktunya juga harus kita tahu, kayak misalnya lagi santai, ini loh aku lagi gini, aku lagi terkena gini. Jadi alhamdulillahnya sekarang suamiku itu ngerti tentang apa yang aku alami selama ini gitu teman-teman. Jadi itu bisa menjadi salah satu jalan untuk kesembuhan, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar gitu teman-teman. Jadi sekian video sharingku hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi ingat teman-teman, kita ini sudah hebat, kalian itu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, tetap berdoa. Semoga kita selalu bisa mengontrol pikiran panik kita, rasa cemas kita, sehingga semoga kita
bisa sembuh 100% dari psikosomatik ini, teman-teman. Jadi itu dariku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.